Halo guys, perkenalkan nama saya Agus Nasukulibat dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Departemen Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Universitas Negeri Malang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang filsafat olahraga dalam cabang atletik. Di cabang olahraga lari. Nah, kali ini kita membahas arti, nilai, dan tujuan aktivitas atletik sebagai bagian dari pengembangan manusia secara menyeluruh. Atletik yang meliputi lari, lompat, dan lempar dianggap sebagai bentuk olahraga paling dasar karena bersumber dari gerak alami manusia. Dari perspektif filsafat, atletik bukan sekedar aktivitas fisik atau sarana meraih prestasi, melainkan juga media untuk membentuk karakter, kesadaran diri, serta menanamkan nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan. Secara historis, atletik sudah dikenal sejak zaman kuno. Nah, bukti paling awal berasal dari peradaban Yunani kuno, di mana atletik menjadi bagian penting dalam Olimpiade kuno pertama, yang diselenggarakan pada 776 Masehi. Pada masa itu, atletik terutama lari dianggap sebagai simbol keharmonisan antara tubuh dan jiwa. Bangsa Yunani meyakini bahwa kesempurnaan manusia tercapai melalui keseimbangan antara kondisi fisik, kekuatan fisik, kecerdasan, dan kebijakan moral. Sebuah konsep yang dikenal dengan istilah arits. Nah, lari merupakan nomor atletik tertua pada perlombaan lari stadion, menjadi cabang utama Olimpiade kuno, dan melambangkan kesederhanaan, kejujuran, serta keunggulan individu. Seiring berjalannya waktu, atletik mengalami modernisasi dan akhirnya menjadi bagian dari Olimpiade modern yang digagas Pierre de Coubertin pada abad ke-19. Meski begitu, atletik tetap menekankan nilai dasar seperti usaha individu, disiplin, dan sportivitas. Nah, dalam kajian filsafat olahraga, atletik dipahami sebagai aktivitas yang membutuhkan keselarasan antara tubuh, pikiran, dan kehendak. Nilai-nilai seperti kerja keras, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab tercermin baik dalam latihan maupun kompetensi. Keberhasilan dalam atletik bukan hanya diukur dari kemenangan, tetapi juga dari proses pembinaan diri, penghormatan terhadap aturan, dan sikap etis dalam bertanding. Sebagai cabang utama atletik, lari memiliki makna filosofis yang dalam, dan lari tidak hanya tentang mencapai kecepatan atau jarak tertentu, tetapi juga sebagai ekspresi eksistensi manusia dan menjadi keterbatasan diri. Dari perspektif ontologis, lari menunjukkan hakikat manusia sebagai makhluk yang selalu bergerak dan dinamis. Nah, tubuh menjadi medium pengalaman hidup, di mana manusia merasakan kelelahan, kesulitan, sekaligus kepuasan. Secara epistemologis, lari menjadi sarana pembelajaran melalui pengalaman langsung. Pelari belajar mengenali batas tubuh, mengelola strategi, dan memahami makna dari sebuah proses itu sendiri. Dari sisi aksiologis, lari mengandung nilai-nilai moral seperti disiplin, ketekunan, kejujuran, dan sportivitas. Setiap langkah mencerminkan pilihan dan tanggung jawab individu terhadap dirinya sendiri. Melalui perspektif eksistensialisme, lari dapat dipahami sebagai metafora kehidupan. Dalam menghadapi kelelahan, tekanan, manusia dihadapkan pada pilihan untuk menyerah atau terus melangkah, yang mencerminkan kebebasan dan tanggung jawab dalam menentukan makna hidup. Oleh karena itu, atletik dan lari tidak hanya berfungsi sebagai olahraga kompetitif maupun kompetitif, tetapi juga sebagai sarana refleksif, filosofis, dan mendidikan karakter. Dengan demikian, dari sudut pandang sejarah dan filsafat olahraga, atletik dan lari memainkan peran penting dalam membentuk manusia secara utuh, baik fisik, mental, maupun moral.
Keduanya mencerminkan perjalanan manusia dalam mencari kesempurnaan, makna, dan nilai dalam kehidupan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bye-bye.